Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Krutul Aini, NIM saya 1915202150. Saya dari kelompok 3 MK Psikologi Perkembangan, kelas BKI 3D UIN SMH Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pentingnya kehamilan. Kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Jadi, pada masa kehamilan, ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya, yaitu yang pertama ada sifat bawaan, yang kedua ada jenis kelamin, ketiga ada jumlah anak, dan yang terakhir ada posisi urutan anak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada sifat bawaan. Jadi pada pembuahan, semua pria dan wanita menerima 23 kromosom dari masing-masing orang tua. Semua berjumlah 46. Nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah dalam perkawinan masing-masing memberikan separuh kromosom kepada setiap anak, atau ayah dan ibu. Peran ayah adalah mewariskan separuh kromosomnya melalui sperma, dan ibu berperan sebagai penetas dan pemberi makanan kepada telur-telur dan mewariskan separuh kromosomnya. Ke-46 kromosom itu merupakan dasar pembentukan keturunan anak. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam 2 hal. Hal yang pertama, faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Kalau kondisi sebelum dan sesudah lahir menguntungkan, dan kalau seseorang mempunyai dorongan yang sangat kuat, ia dapat mengembangkan sifat-sifat fisik dan mental yang diwarisinya sampai batas maksimum, tetapi tidak dapat berkembang lebih jauh lagi. Hal yang kedua adalah bahwa sifat bawaan sepenuhnya masalah kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu atau ayah yang akan diturunkan pada pihak anak. Yang kedua adalah jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin atau seks individu itu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoon yang menyatu dengan ovum. Ayah memproduksi 2 jenis sperma dalam jumlah yang sama, yang mengandung kromosom seks X yang besar dan yang mengandung kromosom seks Y yang kecil. Ibu memproduksi telur-telur, masing-masing mengandung kromosom seks X, 22 kromosom dalam sperma atau telur terdiri dari jenis yang sama. Kalau sperma yang memasuki telur pada kedua pasang X sesuai dengan kromosom yang lain, maka anak yang dilahirkan jenis kelaminnya adalah perempuan. Kalau sperma yang mengandung Y memasuki telur, kedua kromosom seks tidak dapat berpasangan seperti yang lainnya, maka bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Ada alasan mengapa jenis kelamin individu itu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Pengalaman belajar akan ditentukan jenis kelamin individu, di rumah, di sekolah, dan di dalam kelompok bermain. Anak-anak belajar apa yang dianggap pantas untuk jenis kelamin mereka. Anak laki-laki yang belajar memainkan permainan anak perempuan disebut sebagai banci, dan anak perempuan yang menyukai permainan laki-laki dikenal sebagai tomboy. Jadi, itulah alasan mengapa jenis kelamin individu itu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Kemudian ada jumlah anak. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan adalah menentukan anak lahir. Apakah lahir tunggal atau lahir kembar? Apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoon, hasilnya adalah satu anak. Bila telur yang dibuahi membelah menjadi 2 bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel, maka akan menghasilkan kembar identik atau univular, 2, 3, atau lebih. Kalau 2 ovum atau lebih dibebaskan sekaligus dan dibuahi oleh spermatozoa yang berbeda, akan menghasilkan kembar non-identik atau biovular. Ditinjau dari perspektif perkembangannya, kelahiran anak tunggal dan kembar ini jelas memiliki perbedaan yang signifikan, serta mempunyai pengaruh terhadap pola perkembangan sebelum dan sesudah kelahiran. Oke, yang terakhir ada posisi urutan lahir anak. Posisi anak dalam urutan saudara-saudaranya adalah hal keempat yang terjadi pada masa kehamilan. Posisi anak dalam urutan saudara-saudaranya mempunyai pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya. Hal ini dikarenakan pada umumnya orang tua memiliki sikap, perlakuan, dan memberikan peran yang spesifik terhadap anak tunggal, anak tertua,
anak menengah, atau anak bungsu. Sikap, perlakuan, dan peran yang diberikan orang tua sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga ini mempunyai pengaruh terhadap kepribadian dan pembentukan sikap anak, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, serta menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya dalam mengembangkan pola perilaku tertentu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.